Kalau kita bicara cyber lagi, kita bicara keamanan informasinya. Semakin hari, semakin orang terkoneksi, tidak ada yang terkoneksi. Contoh, e-commerce aja. Berapa banyak sih orang sekarang pengguna Tokopedia, pengguna Blibli.com, pengguna JDID, pokoknya pengguna e-commerce itu makin banyak. Terus kemudian salah satu penggunaan online yang orang, hampir semua orang sampai anak-anakku juga pada pakai itu misalnya Gojek. Nah, Gojek Food lah, GoBox gitu. Itu kan semuanya online, sistem online, sistem daring. Terus kemudian kita bicara perbankan, isu sensitif adalah perbankan, semua pakai online. Gitu. Pakainya juga udah teknologi pokoknya sudah sampai wireless aja. Wireless jadi kita bicara keamanan. Oh iya kalau dia nggak terkonek ke internet, tapi dia terkonek ke wireless, bisa aja dihack. Gitu. Yang terkonek internet bisa dihack. Jadi kita bicara keamanan informasi seperti apa. Kalau kita bicara di dunia cyber. Harapan kita besar sekali terhadap BSSN. Besar banget. Karena kita berharap BSSN itu ibaratnya kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ingin BSSN itu seperti kalau di Amerika tuh NSA-nya, National Security Advisor-nya. Jadi yang mengawasi soal keamanan di mana-mana termasuk keamanan di internet. Harapan kami adalah dengan adanya BSSN ini, maka koordinasi pengamanan menjadi lebih gampang koordinasinya. Misalnya, dulu di Kominfo, orang yang orang Kominfo dulu zaman sebelum ada BSSN, itu ada satu direktorat keamanan informasi, kemudian Kominfo sendiri mendirikan satu badan, bukan badan, lebih ke satu unit namanya ID Sirti. ID Sirti itu terkonek ke semua provider di Indonesia, operator internet di Indonesia. Sehingga kalau ada satu insiden atau ada ID Sirti itu kemudian memonitor apakah ada malware masuk, apakah ada virus masuk, apakah ada kejahatan-kejahatan lah yang bakal masuk menyerang Indonesia gitu, atau menyerang satu instansi tertentu, itu dari ID Sirti itu sudah termonitor. Terus kita yang ada yang sebagai operator internet, jadi dari hal ini adalah yang bergabung di ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu sudah dapat warning, ini ada serangan baru mau masuk. Atau ID Sirti sudah mendengar gitu, karena dia terkonek dengan cert di luar negeri, sudah dikasih warning, ini ada virus baru saat ini menyerang negara-negara ini, Indonesia siap-siap, tutupin dulu. Jadi itu ada warning awal gitu, kayak bencana awal di cyber itu dulu ID Sirti yang memberikan warningnya, peringatannya. Nah sekarang ID Sirti masuk ke BSSN. Kita punya harapan tetap sama dan lebih gitu. Kalau dulu ID Sirti adalah satu unit di bawah Kominfo, Kemkominfo, sekarang ID Sirti melebur di BSSN. Pengelolaan keamanan itu kita berharap banyak gitu ya kepada BSSN untuk yang mengkoordinasikan keamanan di setiap instansi, apakah ya setiap instansi baik pemerintah maupun swasta maupun akademis itu bergabung di satu komunitas. Dan BSSN memang melakukan pendekatan dengan para komunitas, membangun satu komunitas ini menjadi satu. Jadi penyelenggara IT dari asosiasi IT itu bergabung langsung di BSSN. Hal itu membuka jalur komunikasi lebih baik, terus kemudian menyiapkan aturan-aturan menjadi lebih baik. Terus yang ketiga menyiapkan selain jalur komunikasi, aturan juga menyiapkan networking yang jauh lebih baik. Artinya membangun kebersamaannya jauh lebih tinggi. Termasuk pelatihan-pelatihan itu semua ada di dalamnya. So in the place of data privacy, the thing is that what can be protected is actually very, very small. It's personal data. So like your name or mobile number, but what you actually do, if you take any drugs or not, whether you're gay or not, these are not personal data. These are secrets, not personal data. So let me give an example. It's interesting. I was in a focus group discussion. Two groups. One was of a high school students,
and one was of older, like retirees or about to retire, 50s and 60s. And both groups say, oh, you're concerned about data privacy. But for the younger group, they're concerned about somebody having their mobile number and their email, because then they get spammed, they don't know how to respond. The older folks say, email and mobile number, I don't care, but I have secrets, I don't need to know. But personal data law does not protect secrets, cannot protect secrets, can only protect personal information, yeah, things about you. The Snowden revelation was a move towards protecting secrets. Because Snowden, what happened that they collected all kinds of information. So right now, our laws can only protect personal information, not secrets. But people are concerned now about secrets, and so there's a tendency for the law to move to protect some secrets. Sure, again, hard to protect all secrets, but at least some secrets. Sebenarnya sih soal perlindungan data pribadi ini sudah kita sebutkan juga, sudah diatur juga dalam PP 82 2012. Yang lalu kemudian kan ditindaklanjuti dengan Permen Kominfo tentang perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Nah, tapi kan kita lihat juga dari kawan-kawan pengen mengusung ini untuk lalu kemudian menjadi undang-undang. Nah, kalau kita lihat kan bagaimana mudahnya di Indonesia sekarang, begitu taruhlah nomor handphone kita terdaftar pada salah satu institusi, maka tidak lama beberapa hari kemudian kita langsung sudah dihujani dengan beberapa SMS yang menawarkan produk ini, produk itu. Itu kan salah satu bentuk dari masih kurangnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebenarnya sederhana aja, sepanjang itu hanya berupa peraturan, tapi lalu enforcement-nya belum ada, maka ya pelaku-pelaku jual beli data pribadi ini akan masih terus jalan.